Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibnu Hayyan yang luar biasa. Kembali kita akan belajar matematika. Nah, bersama Ustadz Arum kali ini kita akan belajar mengenai penyajian dan penafsiran data. Sebelumnya, mari ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara mendapatkan data? Yang pertama ada data primer. Nah, data primer kemarin adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara pengumpulan data atau metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara tes, bertanya langsung, isian singkat melalui angket, dan pencatatan langsung seperti pengukuran yang telah kita laksanakan. Kemudian, data yang diperoleh dari sumber kedua atau tidak secara langsung disebut data sekunder. Misalnya diperoleh dari buku, media cetak atau elektronik, dari lembaga misalnya seperti UKS, kelurahan, dan lain sebagainya. Sebuah data golongan darah dari hasil tes diperoleh sebagai berikut. Ada data golongan darah siswa kelas 5. Siti, Beni A, Edo B, kemudian Lani AB. Nah, datanya seperti ini. Dari daftar tersebut, kira-kira golongan darah apa yang paling banyak dimiliki oleh siswa? Jika datanya masih berbentuk seperti ini, masih bentuknya seperti ini, maka akan susah untuk membaca dan menganalisis datanya. Maka dari itu, data tersebut kita olah terlebih dahulu agar orang lain mudah untuk memahami data yang ada. Dari daftar golongan darah tersebut akan lebih mudah dibaca ketika disajikan dalam bentuk tabel. Maka, jika disajikan dalam bentuk tabel, kelebihannya adalah mudah melihat banyak data yang disajikan. Nah, kita buat tabelnya tadi, Siti O, Beni A, Edo B, Lani, Udin, Ayu, Rima, dan lainnya. Ini tadi data golongan darah siswa kelas 5, seperti itu. Kita jadikan tabel daftar golongan darah. Tabelnya jadi seperti ini. Ya, ditulis nomor, nama, golongan darah. Kita masukkan Siti, golongan darahnya apa, Beni, golongan darahnya apa. Semuanya kita tuliskan dari nomor 1 sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tidak perlu akan mudah melihat banyak data yang disajikan. Yaitu banyak datanya adalah 20, ya. Jadi tidak perlu dihitung satu persatu. Banyak datanya 20. Kelebihan tabel 1 mudah untuk melihat jumlah datanya, ya. Tadi tabel 1 kelebihannya itu kita tahu jumlah datanya ada 20. Nah, kekurangannya tadi tabel 1 tadi, apabila ingin mengetahui siswa yang memiliki golongan darah tertentu atau ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus dihitung satu per satu. Maka untuk memudahkannya, dikelompokkan menjadi tabel nomor 2. Nah, dari tabel 2 ini kita lebih mudah untuk membaca dan menafsirkan datanya. Seperti misalkan ini kita buat tabel seperti ini, nomor, kemudian golongan darah, nama siswa, dan banyak siswa atau frekuensinya, ya, banyak siswa. Misalkan nomor 1, golongan darah A. Siapa saja yang memiliki golongan darah A? Kita masukkan dari Beni, kemudian Pandu, Zaki, Putri, dan lain sebagainya. Kita hitung banyaknya siswa itu berapa? Ditulis di sini 8, seperti itu. Kemudian golongan darah B siapa lagi? Kemudian dihitung ada banyak siswanya berapa? Seperti itu sampai golongan darah yang terakhir. Nah, dari sini kita bisa jumlah dari semua siswa itu ada berapa? Sama 20. Sama bukan?
Nah, ini dari tabel ini kita bisa tahu siswa yang memiliki golongan darah A ada 8 anak, siswa yang memiliki golongan darah B ada 4 anak, siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak, dan siswa yang memiliki golongan darah O ada 5 anak. Jadi golongan darah yang banyak dimiliki kelas 5 adalah golongan darah A. Contoh lain dalam menyajikan data adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah data hasil ulangan TIK kelas 5. Diperoleh hasil sebagai berikut: 95, 85, 65, 75, dan seterusnya sampai yang terakhir. Ingat, penyajian data dalam bentuk tabel itu untuk memudahkan, ya. Perlu kita buat tabel untuk memudahkan. Data diurutkan terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Jadi kita buat tabel untuk buat tabelnya dengan cara yang pertama adalah mengurutkan terlebih dahulu, diurutkan. Mungkin dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Maka dari data yang seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. Kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari hasil ulangan tadi yang masih acak-acak, kita urutkan dari yang terkecil yaitu 65. 65 kita urutkan semuanya, kemudian 70, 75, 80, 85, 90 dan sampai 95. Nah, diurutkan terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya frekuensi data tersebut. Setelah dikelompokkan dan diurutkan tadi, maka akan mudah menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Tadi kita dapatkan data seperti ini. Kita dapatkan data seperti ini, 95 banyaknya frekuensi ada 4, nilai 90 banyak frekuensinya ada 3. Jadi untuk tabelnya kita perlu kolom nomor, kemudian nilainya dan banyak siswanya atau frekuensinya. Nanti dari banyak siswa ini kita jumlahkan di bawah, jumlahnya ada 30, seperti itu. Nah, dari tabel ini dapat dibaca dan ditafsirkan sebagai berikut. Nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 65. Anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah di atas 75, ya. Berarti ada 80, 85, 90 dan 95. Yang mendapatkan nilai 80 jumlahnya 3, yang mendapatkan nilai 85 jumlahnya 4, yang mendapatkan nilai 90 ada 3 anak, dan yang mendapatkan nilai 95 ada 4 anak. Jadi anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14 anak. Nah, nilai yang paling banyak diperoleh anak adalah 75, sebanyak 9. Kita lihat frekuensinya yang paling banyak adalah 9 ini. 9 nilainya itu 75. Kemudian tugas untuk kalian, kerjakan soal di buku paket. Soal yang berada di buku paket itu halaman 208 nomor 9 dan halaman 219 nomor 3. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai penafsiran data. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.